Bulu tangkis atau badminton adalah olahraga raket yang dimainkan oleh dua pemain tunggal atau dua pasang pemain ganda dengan tujuan menjatuhkan kok di area lawan menggunakan raket melewati net. Berasal dari negara India bernama Pona, permainan ini dibawa ke Inggris dan berkembang menjadi bulu tangkis modern. Organisasi internasionalnya, IBF, didirikan pada tahun 1934, dan PBSI dibentuk di Indonesia pada tahun 1951. Satu. Jumlah pemain. Jumlah pemain yang ada di dalam permainan bulu tangkis dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Tunggal, 1 lawan 1 dan bisa dimainkan oleh putra ataupun putri. 2. Ganda, 1 tim terdiri dari 2 orang dan bisa dimainkan putra atau putri. 3. Ganda campuran, 1 tim terdiri dari 2 orang, 1 putra dan 1 putri. 2. Penentuan awal permainan. Pertandingan bulu tangkis akan diawali dengan undian, yakni dengan menggunakan metode lempar koin yang dilakukan oleh wasit. Pada undian tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menentukan pemain mana yang harus melakukan servis pertama kali. 3. Perhitungan skor. Penentuan kemenangan di dalam pertandingan bulu tangkis biasanya menggunakan sistem best of 3 atau pemenang 2 babak. Jadi, permainan bulu tangkis ini bisa berlangsung sebanyak 2 hingga 3 babak. Apabila ada pemain yang memenangkan 2 set berturut-turut, maka babak ketiga tidak perlu dilakukan. Pada setiap setnya, pemenang adalah pemain yang berhasil mengumpulkan poin 21 terlebih dulu. Apabila terjadi kedudukan seimbang di skor 20 dan 20, maka pertandingan akan dilanjutkan hingga salah satu tim unggul dengan selisih 2 poin. 4. Pelanggaran. Berikut ini adalah beberapa hal yang termasuk ke dalam pelanggaran di permainan bulu tangkis, yaitu A. Kok nyangkut di bagian net. B. Raket menyentuh net ketika memukul kok. C. Ketika melakukan pukulan, raket melewati net dan masuk ke dalam area lawan. D. Kok yang sudah dipukul, tetapi jatuh di area luar lapangan lawan. E. Pemain menginjak garis batas lapangan saat melakukan atau menerima servis. F. Kok jatuh di luar lapangan atau melewati bawah net. Satu. Sikap dasar. Sikap dasar adalah penempatan posisi diri dalam permainan bulu tangkis. Posisi berdiri yang tepat ketika berada di dalam lapangan yaitu berada di bagian tengah lapangan dengan posisi kaki agak membuka dan lutut ditekuk. Kemudian, kondisikan supaya badan tetap nyaman dan rileks. Sikap yang benar akan sangat menunjang ketika akan melakukan footwork. Hal ini dapat terjadi karena siaga dalam footwork pasti akan membuat lawan susah untuk menghentikanmu, sehingga peluang untuk menang menjadi lebih besar. Dua. Memegang raket. Ada 2 teknik memegang raket yang sering dilakukan, yakni forehand grip. Forehand grip adalah teknik memegang raket dengan posisi kepala raket menyamping. Memegang grip raket sama halnya seperti ketika kita berjabat tangan. Kemudian, antara ibu jari dan telunjuk membentuk huruf V dan jari lainnya memegang raket dengan erat. Backhand grip. Backhand grip adalah pegangan grip yang hampir mirip dengan forehand grip, tetapi posisi ibu jari terpisah dengan keempat jari lainnya. Tiga. Teknik memukul. Gerak spesifik memukul dalam permainan bulu tangkis terdiri dari pukulan servis, pukulan lob, pukulan drop shot, pukulan smash, dan pukulan drive. A. Gerak spesifik pukulan servis. Pukulan servis merupakan pukulan dengan raket yang menerbangkan shuttlecock ke bidang lapangan lain secara diagonal dan bertujuan sebagai pembuka permainan dan merupakan suatu pukulan yang penting dalam permainan bulu tangkis. Beberapa jenis pukulan servis adalah A. Pukulan servis pendek, short service. B. Servis panjang, servis lob. C. Pukulan servis drive. D. Pukulan servis cambuk, servis flick.
B. Gerak spesifik pukulan lob atau clear. Pukulan lob adalah suatu jenis pukulan dalam permainan bulu tangkis yang dilakukan dengan tujuan menerbangkan shuttlecock setinggi mungkin hingga mengarah jauh ke bagian belakang lapangan. Beberapa jenis pukulan lob yaitu overhead lob, yaitu pukulan lob yang dilakukan dari atas kepala dengan cara menerbangkan shuttlecock melambung ke arah belakang. Underhand lob, yaitu pukulan lob dari bawah yang dilakukan dengan memukul shuttlecock yang berada di bawah badan dan dilambungkan tinggi ke belakang. C. Gerak spesifik pukulan drop shot. Drop shot merupakan pukulan yang dilakukan dengan cara menyeberangkan shuttlecock ke daerah lawan dengan menjatuhkan shuttlecock sedekat mungkin dengan net. Pukulan drop shot adalah pukulan yang tepat melampaui jaring dan langsung jatuh ke sisi lapangan lawan. Pukulan drop shot dapat dilakukan dengan dua cara, antara lain: A. Pukulan drop shot dari atas yaitu pukulan drop secara penuh, pukulan drop potong atau dritis, pukulan drop shot secara dicambuk atau flick. B. Pukulan drop shot dari bawah. D. Gerak spesifik pukulan smash. Pukulan smash dalam permainan bulu tangkis merupakan salah satu pukulan yang sering menghasilkan poin secara langsung sebab pukulan ini merupakan suatu gerakan ayunan tangan yang cepat, mendadak dan menghasilkan pukulan yang keras serta menerjunkan shuttlecock secara curam. Tenaga yang digunakan pukulan smash ini cukup besar, sehingga perlu perhitungan yang matang untuk menggunakan pukulan ini. Beberapa jenis pukulan smash antara lain: A. Pukulan smash penuh. B. Pukulan smash potong. C. Pukulan smash melingkar, round the head smash. D. Pukulan smash cambukan atau flick smash. E. Pukulan backhand smash. E. Gerak spesifik pukulan drive atau pukulan mendatar. Pada umumnya, pukulan drive dilakukan sedikit lebih tinggi dari pinggang dan berada di samping badan. Pembelajaran pukulan drive adalah pukulan yang dilakukan dengan menerbangkan shuttlecock secara mendatar, ketinggiannya menyusur di atas net dan penerbangannya sejajar dengan lantai. Menurut kegunaan dan arahnya, pukulan mendatar atau drive terdiri dari 3 macam, yaitu sebagai berikut. A. Pukulan drive panjang, yaitu pukulan drive yang dihasilkan dengan cara mengarahkan shuttlecock ke daerah belakang lapangan lawan. Kegunaannya adalah untuk mendesak lawan agar tertekan ke belakang. B. Pukulan drive setengah lapangan, yaitu pukulan yang dihasilkan dengan tujuan menjatuhkan shuttlecock ke arah tengah bagian samping lawan. Kegunaannya adalah agar lawan terpikat ke samping tengah, sehingga posisinya tergoyahkan dan dapat dengan mudah mengadakan tekanan lebih kuat lagi. C. Pukulan drive pendek, yaitu pukulan yang dilakukan dengan mengarahkan shuttlecock agar jatuh sedekat mungkin dengan net di daerah lawan. Satu. Raket. Raket di dalam olahraga bulu tangkis memiliki panjang maksimal 68 cm dan lebar 22 cm. Panjang dari kepala raket atau area senar yakni 28 cm dengan lebar 22 cm. Raket tersebut bisa saja terbuat dari kayu ataupun aluminium dengan berat yang tidak boleh lebih dari 150 gram. Harga raket itu sendiri mulai dari ratusan ribu sampai jutaan rupiah. 2. Ko atau kok. Kok di dalam permainan bulu tangkis biasanya terbuat dari 16 helai bulu yang dirangkai pada gabus berdiameter 25 hingga 28 mm. Adapun untuk berat standar kok tersebut yakni sekitar 4,74 hingga 5,5 gram. Sementara untuk tinggi kok yaitu 64 sampai 74 mm. 3. Net jaring. Net dibuat dari bahan katun berwarna gelap dengan lebar 0,76 meter dan panjang 6,10 meter. Pita putih selebar 3,8 cm pada sisi atas membatasi atas net. Bagian atas net sampai 15 cm dari pita harus cukup kuat agar tidak tembus shuttlecock yang dipukul keras. Tinggi net di tempat tiang net 1,55 meter dan di tengah-tengah minimal 1,524 meter.
4. Lapangan bulu tangkis. Panjang lapangan adalah 13,4 meter dan lebar 6,1 meter untuk ganda dan 5,18 meter untuk tunggal. Wilayah servis ditandai dengan garis membagi dua lapangan dan garis yang melintas sejauh 1,98 meter dari net. Untuk ganda, bidang servis dibatasi juga oleh garis di bagian belakang, berjarak 0,76 meter dari garis belakang. Garis-garis lapangan mempunyai ketebalan 40 mm dan warna yang disarankan untuk garis adalah putih atau kuning. Tujuan, untuk memukul kok dengan menggunakan raket hingga melewati jaring atau net dan mendarat di dalam area lapangan lawan. Manfaat: 1. Meningkatkan kebugaran fisik. 2. Mengembangkan atletik. 3. Meningkatkan fleksibilitas dan kekuatan otot. 4. Membakar kalori atau mengurangi resiko diabetes. 5. Meningkatkan interaksi sosial.